SM Store, amanah dalam muamalah. Kalau nanti dikatakan Allah tidak bertempat karena apa? Allah Maha Tinggi itu maksudnya tinggi secara maknawi, ya, maknawinya saja. Jadi memang Allah itu memiliki kemuliaan yang tinggi di atas seluruh makhluknya, tapi secara zat tidak di atas. Terus kita tanya, terus kalau begitu secara zat Allah di mana? Ya, mereka akan mengatakan ya di mana-mana, kan begitu. Apa yang dimaksud dengan istilah di mana-mana ini? Nah, gini. Maksudnya bagaimana di mana-mana ini? Apakah kemudian mohon maaf ketika kita berada di suatu tempat Allah berada di sana? Ya kan? Ataukah di mana-mana ini bagaimana? Karena kata-kata di mana-mana itu kan macam-macam nanti Pak maknanya. Ya. Di mana-mana. Ketika apakah di mana-mananya itu akan selalu menyertai makhluknya secara zat ataukah tidak demikian? Bingung ya? Ketika kita menetapkan Allah di mana-mana, itu konsekuensinya apakah Allah di mana-mana itu berarti Allah itu membersamai setiap makhluknya sehingga di mana-mana makhluk berarti di situ ada Allah atau bagaimana? Nah, gitu. Ya kan? Karena konsekuensi di mana-mana, di sini ada Allah, di sana ada Allah. Di mana ada makhluk, di situ ada Allah. Di mana nggak ada makhluk, di situ juga ada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana gitu? Zatnya di mana kalau begitu? Nah, gitu. Ya kan? Akhirnya tidak jelas. Makanya dari situlah kemudian muncul berbagai macam keyakinan batil. Muncul nanti ada ya orang itu menyatakan Allah itu berada dalam hatiku. Ya meskipun terkadang hal seperti ini atau perkataan seperti ini bisa dimaknakan secara maknawi, ya, bukan secara hissi, bukan secara zati, bahwa benar-benar Allah itu secara zatnya ada di dalam hatiku, bukan. Tapi hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk mengarah kepada ya, suatu pernyataan yang demikian itu, bahwa Allah benar-benar bersatu dengan makhluknya, karena Allah meliputi seluruh makhluk secara zatnya. Bahkan sampai pernah saya mendengar itu ada salah seorang dosen ya filsafat itu menggambarkan bagaimana di mana-mananya Allah itu, sampai dia menggambarkan begini. Jadi antara Allah dengan alam semesta, antara Allah dengan makhluk itu diibaratkan makhluk itu air putih. Ya, kemudian Allah itu ibarat tehnya yang dimasukkan ke dalam air ini. Ketika teh itu bersentuhan dengan air, bercampur dengan air, maka air dan teh tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah itulah Allah membersamai makhluknya. Ini kan bahaya Pak. Ini bisa menuju kepada apa? Al-hulul wal ittihad. Allah itu menempati makhluk atau Allah bersatu dengan makhluknya. Padahal antara khalik dan makhluk itu mesti terbedakan. Antara khalik dan makhluk zatnya mesti berpisah. Tidak akan pernah bersatu. Ya. Kalau sudah bersatu seperti air dengan teh tadi, maka kita akan bertanya, terus kalau seandainya Allah menciptakan sesuatu bagaimana? Menciptakan makhluk yang baru yang lain bagaimana? Ya. Akan muncul satu makhluk, yang makhluk itu juga khalik nantinya, kan begitu. Kalau konsekuensinya seperti tadi, teh dengan air tadi. Ya, sehingga nggak bisa dipisahkan mana yang menciptakan, mana yang diciptakan. Nah kita sucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara-perkara yang tidak selayaknya seperti ini, karena Allah itu a'la, maha tinggi, tinggi secara zatnya dan tinggi secara maknawi, ya, derajatnya, kemuliaannya, ketinggian ilmunya, dan semua ya, ketinggian itu semua adalah merupakan sifat bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala.